di sharing session ini kita akan mengenal lebih banyak tentang leader ini ya Miss ya. Terutama leader ini yang dilaksanakan di SD Yasporbi 3. Pastinya juga Bapak Ibu, walaupun kita udah melakukan leader ini sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya Miss. Iya, 1 tahun lebih. Tapi mungkin ada beberapa orang tua yang masih bertanya-tanya seperti apa sih pembelajaran leader ini di Yasporbi. Nah sekarang kita akan bertanya sama Miss Pril ini karena Miss Pril di sini sebagai koordinator presiden. Presiden ya namanya ya. Oke. Miss Pril, kalau kita lihat di Yasporbi ya, di seluruh media sosial Yasporbi, kita leader gitu ya. Betul. Apa nih leader ini? Jadi Yasporbi khususnya SD Yasporbi adalah leader ini. Oke, jadi gini ya. Jadi selama ini kan kalau di Instagram tuh ada logonya yang warna kuning atau ada yang merah, kuning dan hijau gitu ya. Terus saya leader ini, terus ada leadership school kayak gitu. Jadi apa sih leader ini gitu. Jadi memang sejak tahun 2020 SD Yasporbi 3 sebenarnya semua unit Yasporbi ya bekerja sama dengan Dunamis Organization Service yang dia itu memang sudah partnership dengan franklincoffee.co yang dia itu sudah internasional nih sertifikasinya gitu dalam bidang pembentukan karakter. Nah, namanya itu leader ini gitu Miss Gilang. Jadi Yasporbi khususnya SD Yasporbi 3 nggak main-main ya. Iya, untuk membentukkan karakter anak-anak ini kita sudah bekerja sama dengan organisasi yang benar-benar terpercaya ya. Internasional pula kan. Internasional ya. Oke, nah untuk leader ini apa sih Miss maksudnya leader ini itu? Leader tujuannya apa betul? Jadi gini ya Miss Gilang. Jadi kalau di sistemnya leader ini atau nanti kita akan lebih jauh lagi mengenalnya dengan 7 habits gitu ya. Jadi ada pikiran-pikiran yang harus kita ubah nih gitu. Atau kalau dalam bahasa kerennya tuh paradigma yang harus digeser lah gitu lah ya. Kalau di buku-buku tuh biasanya apa tuh paradigmanya? Nah sebenarnya intinya bahasa simpelnya adalah pemikiran-pemikiran yang harus kita ubah gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita pikirnya udahlah dia aja, dia tuh jago, yang lainnya nggak bisa, dia mah malu-malu gitu. Nah kita dari hal simple dulu nih, kita mau bikin anak-anak itu untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu Miss Gila. Karena kita harus percaya bahwa everyone can be a leader. Jadi semua orang itu bisa loh jadi pemimpin gitu. Nah awal mulanya itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi sebelum diajarkan ke anak-anak, leader ini di sekolah Yasporbi ya, terutama di SD Yasporbi 3, guru-gurunya itu udah di training dulu Miss Gilang ya. Selama beberapa sesi. Jadi kita tuh seenggaknya udah paham dulu lah sebelum ngajarin ke anak-anak. Jadi kita juga belajar ya Miss guru-gurunya ya. Betul. Cuma anak-anaknya doang ya. Iya. Apakah cuma gurunya doang Miss? Oh enggak, jadi selain guru dan juga guru terus mengajarkan ke anak-anak, setiap pegawai baru, kemudian juga security, bahkan juga pegawai dasar, begitu ya, di SD Yasporbi 3 ini sudah menjalankan program yang namanya teaching new teachers dan juga new employee di sini, dan juga pegawai-pegawainya itu udah diajarin tentang nilai-nilai 7 habits seperti itu, dan juga leader ininya sendiri Miss Gila. Jadi benar-benar menciptakan sebuah lingkungan di mana kita semua tadi ya paradigmanya adalah everyone can be a leader gitu ya. Bukan yang hanya menonjol kelihatannya, bukan yang jago ngomong doang gitu ya. Enggak lah, semuanya bisa. Yes, oke. Terus kalau untuk program ini Miss, tujuannya apa ya Miss? Adakah tujuan-tujuan spesifiknya Miss selain? Oke, nah tujuan secara spesifiknya pasti ada dong ya, namanya program nggak mungkin nggak ada tujuan gitu. Nah tujuan utamanya, yang paling utama tuh, yang paling pertama mendasar banget menciptakan setiap individu di Yasporbi itu ya, harapannya bisa menjadi
menjadi leader untuk dirinya sendiri lah minimal. Nah, setelah dia udah bisa bertanggung jawab, aktif dengan dirinya sendiri gitu ya, bisa bekerja sama dengan yang lain, synergize. Kemudian nanti kalau udah sudah mencapai di tahap yang paling akhir gitu ya, Anda kan kembali lagi dia mengembangkan keahliannya gitu. Nah, itu berhubungan banget nih dengan kepemimpinan di abad 21, Miss Gila. Tadi nyambung banget ya sama pembahasan dari Pak Hendri dan juga Banget, Bu Ice nyambung ya. banget Benar, dong. bahwa ternyata untuk menghadapi era tadi 5.0, kan, 5.0 loh ya, industri bukan 5.0 4.0 lagi nih ternyata sekarang. benar-benar skill anak-anak yang diutamakan adalah kepemimpinan ini ya, Miss. Betul. Bagaimana pembawaan dia gitu Iya. ya, dia pede, dia berani gitu Iya, ya, Miss, kemampuan ya. bertahan hidup lah ya. Iya, Karena kan betul. era makin maju. Kalau kita tetap di zaman yang dulu-dulu, aduh, akan ketinggalan banget kan gitu ya. Jadi Gila. tidak melulu kita bicara tentang kemampuan kognitif ya, Miss, Iya, tapi betul. karakter ini adalah Karakter salah juga satu yang utama. penting. Oke. Jadi untuk menciptakan pemimpin yang siap di abad 21 ya, Miss, untuk leader ini. Oke, keren banget ya. Keren Nah, banget terus tuh. kalau leader ini di SD Yasmin 3 ini seperti apa ya, Miss, pembelajarannya? Oke, Ada apa aja nih yang bisa dilakukan anak-anak? Nah, kalau di pembelajaran leader ini di SD Spormi 3 sendiri kita udah ada buku pedomannya gitu ya. Oh, ada bukunya. Ada bukunya dari level 1 sampai level 5 itu ada bukunya Miss Gila. Bukunya memang sama, tulisannya tuh ada Discovering the Leader in Me gitu. Dan kontennya pun sama ya tentang 7 habits, tapi untuk topik-topiknya itu disesuaikan dengan level kelasnya Jadi gitu. berbeda ya, Miss, topiknya ya, Beda. kelas 1 dan kelas 6 walaupun habitnya sama yang dipelajari tapi kontennya beda. Iya, betul ya, sesuai dengan level pemahamannya ya kayak gitu. Iya, Jadi enak betul. ya, maksudnya pembelajarannya itu ada step-stepnya gitu Iya. ya, Miss, ya. Dan step-stepnya itu berada di buku pedoman tadi. Ada Ya, dan mungkin sangat buat interaktif. Oke, ini mungkin buat parents juga ya, Miss. Iya. Karena biasanya buku pedoman ini dipakainya di sekolah ya, Miss ya. Bersama guru. Mungkin Iya. kalau untuk parents mencari ide activity juga di rumah. Oke, baik, Miss. Nah, kalau kita bicara tentang leader ini, itu pasti kita akan bicara tentang 7 habits tadi ya, Miss ya. Nah, sekarang 7 habit itu seperti apa dan bagaimana, Miss? Apakah itu, Miss? 7 habits itu apa sih gitu ya? Nah, jadi 7 habits ini kalau kita mau mundur ke belakang dulu gitu ya sebelum kita kenal dengan 7 habits. Jadi memang diperkenalkannya itu oleh Stephen Covey. Jadi beliau ini mengeluarkan buku ya judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, di sana beliau memaparkan 7 habits atau 7 kebiasaan baik. Nah, kalau dilakukan oleh orang-orang gitu ya, itu akan menciptakan orang-orang yang efektif, orang-orang yang produktif gitu ya. Jadi hidupnya itu tersusun gitu, Miss Gila. Ya. Terus juga kalau untuk 7 habits-nya sendiri, kalau pernah mampir ke SD Yasporbi 3, di setiap kelasnya itu ada pohon 7 habits, Miss Gila. Iya, benar-benar. Nah, itu apa ya maksudnya? Nah, aku suka lihat tuh habitnya disusun gitu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Filosofinya apa gitu? Dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah, tapi dari bawah. Satunya dari bawah. Oke, jadi memang kalau di setiap kelas di SDS Sporbi 3 itu ada pohon 7 habits yang betul tadi kata Miss Gilang ya dimulai dari bawah ke atas gitu. Nah, jadi kalau untuk habits 1 sampai ke 3 itu dia masih di dasar dari akar sampai ke bagian tanahnya gitu ya. Itu berarti masih mendasari dan masih ada tanggung jawabnya pada diri kita sendiri. Jadi fokusnya adalah pada diri kita. Betul. Apa aja tuh Miss? Habit 1 itu adalah be proactive. Yang keduanya itu adalah begin with the end in mind. Jadi kita harus mulai dulu nih nanti hasil akhirnya tuh maunya kita yang kayak gimana sih gitu. Dengan kita selalu melakukan sesuatu itu terburu-buru, udahlah asal jalanin aja gitu. Tanpa kita tahu konsekuensinya gimana gitu. Itu habit kedua ya. Gitu. Dan yang ketiga itu adalah put first thing first.
Nah, put first thing first itu adalah berarti kita harus mendahulukan yang penting. Nah, dari habit 1, 2, dan 3 itu kan nggak mungkin kita ngajak-ngajak orang ya, yang namanya be proaktif ya, mulai dari kita sendiri, kemudian juga belajar memahami konsekuensi, itu juga dari diri kita sendiri, dan juga put first thing first, kita juga harus fokus sama diri kita sendiri gitu, Miss Gila. Nah, setelah naik lagi ke atas, sudah bagian ke batangnya gitu ya, udah masuk ke pohonnya gitu ke atas lagi, itu ada think win-win di habit keempat. Apa ya? Berpikir menang-menang itu apa sih gitu. Nah, jadi kalau untuk habit 4, 5, dan 6 itu sudah berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Iya gitu ya? Betul, bagaimana bekerja sama dengan orang lain, interaksi dengan orang lain gitu ya. Kalau berpikir menang-menang itu berarti kita memikirkan perasaan dia gitu. Makanya kalau pernah lihat ya di SD Yasporbi 3 atau di unit Yasporbi biasanya ada rekening bank emosi. Nah, itu salah satu cerminan dari habit 4, think win-win. Kita melihat, oh kalau gue melakukan ini nanti gue apa ya namanya bikin tarikan nih kalau kayak gini gitu, Miss Gilang ya. Terus juga dilanjutkan lagi di habit 5 itu ada seek first to understand dan to be understood. Jadi maksudnya kita tuh bukan hanya ketika mendengarkan tuh iya mendengarkan aja, tapi kita juga belajar untuk berempati gitu ya. Itu untuk habit kelima. Jadi harus coba memahami orang lain dulu ya. Iya betul, kita juga harus memahami orang lain. Dan yang keenam itu adalah synergize. Nah, synergize ini yang paling apa ya, yang paling menonjol tuh kira-kira menurut Miss Gilang apa tuh kalau synergize? Berkolaborasi, kerjasama, teamwork gitu ya. Nah, begitu juga dengan di SDS Sporbi 3 kita udah beberapa kali nih synergize, bukan hanya dengan anak-anak, tapi juga dengan orang tua gitu. Contohnya saat imunisasi vaksin COVID-19. Nah, itu juga yang menyuntik itu. Benar-benar. Iya. Sampai dokternya juga orang tua ya. Betul, orang tua. Kemudian juga mendesain kelas juga ada bantuan dari orang tua. Ya, memang synergize ini penting sekali untuk keterampilan di abad 21 ya, guys. Karena ternyata memang bukan hanya kemampuan diri sendiri yang diandalkan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dari banyak kebaikan orang-orang dijadikan satu hingga kita akhirnya mencapai suatu kesuksesan bersama, begitu ya. Iya benar, karena mengerjakan sendiri itu hasilnya akan berbeda dengan kalau kita ngerjainnya bareng-bareng gitu ya. Perfect apapun ya, kalau sendiri sama bareng-bareng pasti hasilnya akan lebih keren yang bareng-bareng tetap ya. Dan kita sharing tenaga juga kan jadinya ya, kalau sendiri capek juga gitu. Oke, jadi tadi kalau yang habit 1, 2, 3 pada diri sendiri, kemudian di habit 4, 5, dan 6 itu kita sudah bagaimana kita fokus untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, habit terakhir berarti. Habit ketujuh ya, sharpen the soul. Mengasah gergaji itu maksudnya apa gitu ya. Gergaji diasah gitu, apa hubungannya gitu kan ya. Jadi kalau sharpen the soul itu, jadi hidup itu harus balance, Miss Gilang. Ya, kita nggak bisa fokusnya tuh cuma satu aja. Kita harus fokus juga nih sama keahlian atau juga dengan diri kita sendiri. Nah, di sharpen the soul ini kita harus balance antara kesehatan kita gitu ya. Terus juga kita makan tuh harus sehat. Itu kan berhubungan juga ya dengan kita gitu. Terus tidur yang cukup. Nah, itu ada di habit ketujuh. Lebih gimana kita love ourselves gitu loh. Jadi harus balance gitu. Jadi ternyata love ourselves ini ditaruhnya di step ketujuh dan paling atas. Jadi ternyata memang nggak semudah itu love ourselves. Semudah ya. Itu. Benar deh, aku pun merasakannya ya. Karena kadang-kadang kita sudah terjebak dengan banyak rutinitas, tugas-tugas ya nak ya.
Ya nggak sih, banyak tugas, tanggung jawab, tapi kadang-kadang kita jadi lupa self show. Nah, ternyata itu ditaruhnya di paling atas, ternyata emang sulit loh. Nah, Banget. istilahnya kalau kita Atas belum ya. bisa fokus terhadap diri sendiri, belum baik memanage diri sendiri, belum baik berinteraksi dengan orang lain, kemungkinan besar kita juga belum akan bisa untuk self show tadi. Betul. Jadi benar-benar stepnya jelas ya. Iya. Luar biasa banget ya Seven Habit ini. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan anak-anak gak cuma di sekolah, tapi juga di rumah ya. nih mama. Jadi minta tolong juga kepada parents, karena Seven Habit ini sudah diajarkan ya, bahkan sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari anak-anak. Bahkan kata-kata ini aku sering banget dengar sih, Miss. Saya sering banget kalau misalnya di kelas, ya bukan cuma dikeluarkan dari guru tapi juga sama anak-anak. Oh iya. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang suka kedengeran salah satu teman memperingati temannya gitu ya. Kamu harus put first thing first dong, katanya gitu kan. Be proaktif dong. Jadi kata-kata ini udah, alhamdulillah sudah melekat di anak-anak ya, Miss ya. Mudah-mudahan di rumah para parents juga bisa menggunakan kata Seven Habit ini gitu. Jadi biar relate apa yang diajarkan di sekolah dengan yang di rumah, supaya benar-benar Seven Habit tadi dari akar sampai ke atas, sampai ke atas ya. Betul. Oke. Nah, Miss, sekarang pasti pada penasaran, mungkin untuk orang tua juga, seperti apa sih Seven Habit yang sudah dilakukan oleh SD Yasmubdit 3 di sekolah? Ya, seperti apa? Oke, jadi ini adalah penerapan leader ini atau nilai-nilai Seven Habits ya, yang udah kita lakukan di sekolah nih ya. Yang pertama itu ada yang namanya student voice. Jadi di sana ada anak-anak itu dia mengemukakan pendapatnya. Sebelumnya memang sebelum ada program leadership portfolio ya, setiap hari Kamis tuh anak-anaknya suka speak up gitu ya. Jadi memang ada sesi-sesi khusus gitu Miss Gilang untuk anak-anak. Yuk utarakan pendapat kamu gitu Miss Gilang. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak tuh jadi proaktif, gitu. Aktif ya, bukan karena ditunjuk, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi benar-benar keinginan mereka untuk aktif terlibat dalam suatu hal gitu ya, Miss. Iya. Oke, ada apa lagi, Miss? Nah, selain mengemukakan pendapat, yang baru ini nih kita baru aja melaksanakan yang namanya kampanye dan juga voting untuk kegiatan Student Lighthouse Team. Wah, itu seru banget. Betul. Katanya banyak yang daftar juga ya. Banyak banget. Hampir 100 siswa ya Sporbi yang mudah-mudahan di Sporbi nggak akan ada krisis kepemimpinan yang bisa karena siswanya banyak banget yang pengen jadi pemimpin ya. Betul, jadi memang udah banyak banget yang daftar waktu itu, kemudian diseleksi dan dipilih yang terbaik itu ada 6 orang dan mereka kampanye mengemukakan kampanye ya. Betul. Berapa tuh nih? Kita dari kelas 3 sampai dengan kelas 5. 3, 4 dan 5. Ya. Betul. Ajak bahkan udah punya program tuh. Udah punya program, udah punya visi misi coba. Itu berarti begin with the end in mind-nya udah dapet banget itu. Nanti endingnya mau kayak gini gitu kan. Itu baru banget kita laksanakan kemarin bulan Februari gitu. Dan kemarin hari Jumat kita baru melaksanakan pelantikannya. Wah, berarti udah ketemu ya? Udah ketemu, udah jelas. Selamat gitu ya. Dan ini yang proaktif yang lagi hangat-hangatnya nih. Kemarin saat lagi pelaksanaan penilaian tengah semester. Wih, seperti apa nih bentuk proaktifnya? Jadi proaktifnya adalah kita meminta kejujuran gitu ya. Mereka untuk integritasnya harus nyata. Kalau kamu proaktif, berarti kamu harus berani kalau kamu itu jujur saat mengerjakan ujian. Jadi saat ujian itu kita meminta anak-anak untuk menggunakan 2 device gitu dan juga on kamera ya. Jadi memang terlihat bahwa mereka itu setidaknya ya dari SD itu udah ditumbuhkan nih kejujuran, nilai-nilai kejujuran tuh sudah ada gitu. Dan anak-anak juga saya lihat mengikuti
peraturan-peraturan yang kita kasih itu juga bagus ya, maksudnya tidak mengeluh gitu ya, kenapa sih aku harus gini, kenapa sih begitu, nggak ada ya, tapi mereka taat dengan peraturan, mereka tahu kenapa mereka harus seperti itu dengan posisi duduknya. Ya kadang-kadang kita gurunya membantunya agak luar biasa ya, membantu settingnya, tapi mereka alhamdulillah proaktif ya, nggak ada yang reaktif ya, nggak ada. Ya, itu dia tadi untuk yang habit pertama ya. Kemudian ada yang habit kedua. Nah, habit kedua itu adalah begin with the end in mind. Oke, nah ini udah muncul ya di layarnya ya. Nah, begin with the end in mind itu kan tadi aku udah bilang ya, berarti kita udah tahu nih tujuannya tuh kita mau kemana gitu. Nah, di setiap kelas, ini contoh simpelnya dulu ya. Di setiap kelas itu anak-anak sudah diminta oleh wali kelas untuk membuat, yuk kita bikin misi kelas. Itu di awal ya, betul, di awal tahun nih udah diminta untuk kita mau kayak gimana sih kelasnya gitu. Nanti anak-anak pada bilang, aku mau kelasnya kayak gini. Nah, akhirnya kita think win-win lah itu ya. Kita diskusi, oke, kita kelasnya maunya yang kelasnya itu proaktif, selalu membantu, kemudian juga tertib. Nah, itu namanya misi kelas. Jadi udah ada Miss Gilang. Jadi sampai kelas rumusnya sendiri berarti yang nentuin anak-anak ya, betul ya? Jadi semuanya itu terlibat, jadi mereka juga paham akan konsekuensi. Kalau dulu kan beda ya, gurunya yang bikin, anak-anaknya udah deh ikut aja, udah deh melanggar udah deh ikut aja gitu. Karena kan aku nggak bikin rules ini Miss gitu kan. Oh sekarang enggak, semuanya harus terlibat karena balik lagi ya, everyone can be a leader. Ya betul. Nah, terus juga ada leadership roles ya. Ini peran-peran kepemimpinan gitu. Jadi nanti anak-anaknya pilih. Memang kalau untuk leadership role itu kita yang siapin nih. Ini ada peran kepemimpinannya ini. Saya jadi ketua kelas. Betul. Gitu ya. Menteri kebersihan di kelas gitu ya, Miss ya. Keren ya. Nanti anak-anaknya tinggal pilih deh. Mau jadi mudah-mudahan nanti jadi menteri beneran ya, amin banget ya. Jadi nanti anak-anak pilih aku mau jadi leader ini gitu. Oke, nanti tapi terus berubah ya gitu. Jadi ada role-nya gitu. Oh, jadi bisa dapat kesempatan. Iya. Oke. Berikutnya adalah habit yang ketiga. Put first thing first. Put first thing first. Nah, put first thing first ini berarti dia mengutamakan hal yang penting dulu ya, Miss Gilang ya. Belajar memilah ya, Miss. Betul, mana yang penting, mana yang kurang penting gitu. Mana yang penting banget nggak bisa ditunda. Benar. Ini ada di habit ketiga. Jadi untuk yang semester 1 kemarin kita ada yang namanya PJBL atau project based learning. Betul, project based learning. Nah, itu programnya kayaknya panjang banget kan. Panjang ya kalau saya tahu ya, Miss ya. Ini kalau anak-anak nggak put first thing first kayaknya bisa kacau deh. Betul banget. Jadi itu ada programnya PJBL dan di situ kita ada timeline-nya dan anak-anak tuh tulis di situ. Tanggal ini kita kegiatannya ngapain? Jadi membuat project ya. Buat project dan udah ada jadwalnya, anak-anak tinggal tentukan nih tanggal segini aku mau kayak gini, tanggal segini. Gitu. Itu mereka yang bikin nih. Iya, jadi memang untuk sekolah memfasilitasi ya. Untuk ini ada jadwal seperti ini, nanti kalian yang isi gitu. Dan itu mengisinya pun juga diskusi gitu. Ada yang diskusi sama teman-temannya, ada yang personal sendiri, isi sendiri gitu, Miss Gilang. Oke, berikutnya habit 4. Win-win. Oke, think win-win ya. Nah, think win-win ini kayak yang tadi aku udah bilang ya. Ini yang simpelnya itu adalah rekening bank emosi. Jadi rekening bank emosi itu bisa masuk banyak habit dong ya. Bisa masuk banyak. Iya, jadi di rekening bank emosi ini kita intinya adalah
kita memikirkan kembali tindakan-tindakan kita. Oh, nanti kalau aku melakukan ini dia kesel nggak ya gitu. Jadi kita juga menahan kita untuk nggak reaktif nih gitu ya. Jadi rekening bank emosi ini juga jadi evaluasi untuk kita nih. Hari ini aku melakukan kebaikannya apa ya, kemudian hari ini aku ada yang harus diperbaiki lagi nih besok, kayak gitu. Itu untuk habit keempat yang Dan ada. ini memang bagus banget ya untuk win-win. Yang saya rasain di anak-anak itu adalah ketika mereka punya problem ini di kelas ya, hal kecil lah misalnya siapa yang mau duluan maju atau Rebutan gitu ya, yang biasanya. lain lagi diskusi, saya maunya ini dulu pelajarannya atau apa. Itu mereka belajar untuk nggak apa namanya egois gitu. Jadi dia juga belajar bagaimana bukan hanya aku aja, bukan hanya keinginanku aja nih yang harus terlaksana, tapi bagaimana keinginan teman-temanku tuh juga bisa terlaksana. Keren sih, Miss. Jadinya Keren. mereka bisa berpikir ya itu dari menang-menang, semuanya menang gitu. Kadang kita guru juga wow gitu ya, kok mereka bisa akhirnya mencapai solusi itu gitu, keren. Sebenarnya intinya mengajarkan berempati gitu lah ya. Jadi kita nggak boleh egois mikirin diri sendiri, karena kita hidup tuh harus saling bergantung ya dengan satu sama lain gitu. Ini udah mulai belajar untuk berpikir memikirkan orang lain juga ya, Miss. Iya, Ya, betul. win-win. Oke. Nah, kemudian di gambar samping tuh, di samping ada loker ya, itu ada gambar saat kita membantu korban Gunung Semeru. Nah, itu kita memberikan donasi ya. Jadi kita ingin membagikan atau menyisihkan sedikit rezeki kita nih ke teman-teman kita yang waktu itu terkena bencana. Dan itu juga menuliskan surat untuk mereka gitu. Dan mereka sangat happy loh. Ternyata dapat dukungan emosional dari teman-teman SD Sporbi 3 tuh. Iya, sangat happy sekali. Keren banget pokoknya ya. Sekarang kita next ke habit kelima nih, Miss Gila. Seek first to understand, then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. Nah, maksudnya apa ya ini ya? Jadi kalau untuk yang habit kelima ini ya, kita mendengarkan itu bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati dan mata. Dengan telinga loh. Jadi menggunakan seluruh panca indera kita dengan mata dan hati. Ya. Jadi kita ya udah kita dengerin dulu, kita pahami perasaan dia. Nah, ini ada program yang baru banget dilaksanakan ya di bulan Januari. Itu kita ada penulisan leadership portfolio. Nah, siswa dan guru itu ada yang namanya penulisan leadership portfolio, Miss Gila. Siswa itu seminggu 1 kali, tapi mereka itu ada yang namanya accountability partner. Nah, jadi mereka saling sharing nih tentang progresnya mereka. Dan balik lagi ya, untuk pemilihan accountability partnernya itu mereka pilih sendiri senyaman mereka sama siapa. Jadi bukan guru yang menunjuk kamu sama dia, bukan ya. Tapi pilih sendiri yang mana yang menurut kamu tuh kamu nyamannya ngomongnya sama siapa sih. Karena di situ mereka saling terbuka tentang progresnya, kemudian juga saling mengingatkan gitu. Misalnya ini masuknya ke habit kelima gitu. Seek first to understand dan to be understood. Nah, berikutnya ada di habit ke-6. Synergize. Berarti dia berkolaborasi ya, teamwork, baik itu dengan orang tua, kemudian juga dengan teman satu kelas atau teman di kelas lain juga bisa ya, dalam hal mengajarkan. Oh, itu juga ada mengajarkan adik-adik di sekolah TK waktu itu. Udah belajar ngajar juga ya. Udah belajar ngajarin. Jadi waktu itu memang ada kelompoknya gitu ya dari SD Sporbi 3 untuk mengajarkan 7 Habits ke adik-adik TK gitu. TK-nya TK mana aja nih, banyak ya? Gak cuma TK ya kan. Iya, keren banget kan gitu. Anak SD udah bisa ngajar ya? Ngajar 7 Habits lagi. 7 Habits lagi anak TK yang diajarin kan gitu. Iya, dan berikutnya habits yang terakhir ya. Yang terakhir itu tadi adalah sharpen the saw.
Nah, harus balance ya tadi ya. Balik lagi untuk sharpen the soul ini harus balance antara mind, body, kemudian heart, dan yang paling intinya banget Kita adalah benar-benar harus ngajarin anak-anak tuh selain jadi orang sukses, tapi juga hidupnya tenang, gitu, nggak bahagia, ya nggak sih? balik lagi balance ya. Nggak boleh ada yang ini lebih utama, ini lebih utama. No, no, no. Everything should be Hubungannya juga balanced. dengan mental health kita ya. Betul, mental health. Bener banget, Miss Gilang. Jadi semuanya harus balance ya, dan utamakan untuk love yourself first, gitu ya. Luar biasa ya, Miss. Iya. Ini walaupun waktunya sebentar, tapi pembelajaran Seven Habits dari Miss Prilly ini sangat berguna sekali, Miss. Berguna ya, dan bermanfaat gitu. Bermanfaat.